Assalamualaikum Bu Hera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Astria. Iya, gimana kabarnya Bu Hera? Alhamdulillah sehat. Bu Astria sendiri gimana kabarnya? Anak-anak sehat? Alhamdulillah sehat semuanya. Eh, Gimana Kalau gitu. kerjaan lancar? Selain ketemu sama anak-anak orang, ya alhamdulillah lancar. Bisa dibilang lancar. Cuman gini, Ya, Bu, kemarin kan saya sempat WA Bu Astria kan, ada yang pengen saya iya, obrolin gitu, karena mau ketemu kita sibuk ya. Terus betul. jadi yaudah soal aja kita ngobrol diskusinya ya. Saya Iya, punya iya. ini Bu, Ada apa nih Bu? punya sedikit, punya sedikit ya dibilang sedikit ya punya ya adalah ada masalah nih Bu. Pengen sharing Oh, aja sama Bu Asti. ada permasalahan ya Bu Hera ya. Kalau Iya boleh tahu, nih, apa nih permasalahannya? kan Bu Astria tahu saya ngajar kelas 6 ya. Betul. Nah, kebetulan iya jadi saya tuh sering lihat anak-anak saya khususnya nih mereka tuh sering buang sampah sembarangan. Saya tuh sering nih nemuin sampah anak-anak, khususnya bekas kelas saya. Ini Mm-mm. tuh di kolong meja, Pak. Terus ada juga Oh, begitu di pintu, di bawah rak sepatu, ada aja saya mm-mm. ngeliat sampah. Iya, iya, iya. Pagi-pagi udah bersih ya, pagi-pagi bersih, kondisi bersih, tanpa sampah. Begitu jam pelajaran setelah istirahat, jeng jeng. Mulai deh banyak sampah. Dan di Oh, daerah tangga juga, karena kan kebetulan kelas saya ini kan di lantai 2 ya. oh iya betul. Heeh, jadi tuh kadang tuh di pojokan persimpangan tangga tuh ya suka Mm-mm. ada aja bekas es anak-anak atau plastik sedotan itu. Dan jadinya kan Oh, ngumpul ya di selokan mm-mm. sampah tuh. Iya. Hujan ya, agak riskan juga. Kan Bu Astria tahu ya kondisi sekolah saya ini kan agak menurun dari Iya, jalan iya, raya. iya. Mhm. Oh, jadi yang menjadi permasalahannya Bu Hera itu tentang anak-anak yang membuang sampah sembarangan ya Bu ya. Mhm, Hmm, iya betul Bu Astria. iya Bu, memang itu sebuah permasalahan ya Bu ya. Terus menurut Bu Hera, apa nih penyebab dari hal-hal tersebut terjadi? Anak-anak buang sampah di laci meja, anak-anak buang sampah di koridor, di pojok-pojokan, dekat pintu gitu. Menurut Bu Hera, penyebab permasalahan itu terjadi itu apa ya Bu Hera ya? Saya tuh sempat beberapa kali ngamatin murid ya Bu. Jadi Hmm, padahal tuh tempat sampah tuh hampir tiap kelas ada tempat sampah gitu kan. Bahkan hmm, di dekat tangga sebelum mau naik kelas pun itu ada hmm. tempat sampah. Tapi sepertinya mereka ini terutama anak laki-laki nih kurang kesadaran dirinya untuk buang sampah. Ya kesadaran diri untuk Oh, menjaga lingkungan sekitar lah gitu, iya, terutama di iya, kelasnya. iya, iya betul. Padahal padahal tuh kita di awal semester dibikin kan keyakinan kelas. Ya. Nah, salah satunya juga ada gitu kan, himbauan tentang itu gitu kan. Tapi ya itu eh, kurang berjalan maksimal untuk poin buang sampah itu. Oh iya iya iya. Jadi salah satu yang menyebabkan anak-anak itu membuang sampah sembarangan itu adalah kurangnya kesadaran diri mereka akan pentingnya kebersihan ya Bu. Padahal Ibu sudah berusaha ya Bu ya dari membuat keyakinan kelas, terus apa tadi mengingatkan dan sekolah pun sudah menyediakan sampah ya Bu ya tempat sampah ya Bu ya sudah disediakan di sekolah dan itu pun jumlahnya memadai ya Bu ya tapi masih ada Mm-mm. anak-anak yang buang sampahnya di laci di koridor gitu ya Bu setelah jam istirahat. Iya No, betul.
Padahal Mm-mm. ya setiap nggak kita sebagai guru tuh nggak henti-hentinya tiap Senin saat Mm-mm. amanat itu kita sisipkan juga mengenai kebersihan dan menjaga lingkungan, buang sampah agar tidak Ya, sembarangan. ya. Terus menurut Bu Hera nih, yang menyebabkan mereka kurang sadar akan pentingnya menjaga kebersihan itu apa ya Bu Hera ya? Kan sudah diingatkan, sudah disediakan juga fasilitasnya, terus kok masih kurang sadar juga dengan pentingnya jaga kebersihan. Menurut Bu Hera itu apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Sepertinya sih karena sudah kebiasaan ya. Mereka tuh Hmm, sudah terbiasa dengan kebiasaan negatif mereka buang sampah sembarangan. ya, 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 ya. Selain itu juga mereka sepertinya tidak memiliki contoh gitu kan. Mungkin melihat di sekitar banyak yang membuang sampah sembarangan gitu. Jadi Mm-mm. mereka melihatnya oh dia aja buang sampah sembarangan gitu, buang sampah Mm-mm. seenaknya gitu. Jadi gue juga buang sini gitu, versi Mm-mm. anak-anak gitu kan. Walaupun Mm-mm. sudah diingatkan berkali-kali gitu. Ya, baik. Jadi yang menjadi penyebab kurangnya kesadaran diri mereka karena mereka itu memvalidasi bahwa temannya aja masih buang sampah sembarangan gitu ya. Padahal udah Iya betul, diingetin. karena ya karena ada faktor itu juga. Iya, iya betul betul. Menurut Bu Hera nih permasalahan yang Bu Hera hadapi itu dari skala 1 sampai 10, posisi Bu Hera sekarang itu di posisi mana nih? Dari Saya rasa di antara 7 atau 8 ya. Ya mungkin hmm, bisa 7 aja deh, 7 ya Bu ya? 7 aja. Iya, Di angka 7 ya Bu ya. Terus untuk apa? Untuk untuk menghadapi permasalahan tersebut nih Bu, langkah-langkah apa yang kiranya akan Bu Hera lakukan? langkah ya. Mungkin yang paling awal atau yang pertama dilakukan adalah kegiatan sosialisasi ya. Hmm, Jadi lebih menekankan ke mereka tentang dampak dampak dari membuang sampah sembarangan itu seperti hmm, apa. hmm, Merugikan itu hanya diri sendiri gitu kan, tetapi juga lingkungan. Terus mungkin juga disisipkan dengan pemberian video pembelajaran terkait menjaga lingkungan, dampak sampah itu sendiri. Terus mungkin di bulan Agustus ada bisa diadakan lomba atau kompetisi tentang penulisan cerita dampak dari sampah itu seperti apa, terus ya. membuat poster-poster tentang menjaga kesehatan, kebersihan, dan tentang sampah seperti itu. Oh iya iya iya. Berarti Bu Hera udah punya rencana yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan Bu Hera ya Bu. Ya, Iya, apakah ada langkah lain yang menurut Bu Hera apa lebih pas lagi untuk mencapai tujuan Bu Hera tersebut? mungkin ada kegiatan pemilihan sampah, ya. Mm-mm. Jadi anak-anak belajar untuk memilah sampah, sampah Mm-mm. organik, non organik gitu, sampah yang dihasilkan dari lingkungan sekolah ya, sampah mereka Ya. sendiri. Jadi mungkin yang organik itu akan dibuatkan pupuk-pupuk atau Wow. kompos, terus kalau untuk yang non organik mungkin akan kita lanjutkan dalam kegiatan daur ulang, lalu Mm-mm. membuat eco juga bisa seperti itu. Terus ada Ya. juga nih Bu Astri, aku jadi ingat nih. Saya punya kenalan orang tua murid Ya. yang bisa dia tuh bisa membuat tas
atau dompet dari apa ya namanya, plastik plastik bekas, minuman ringan, minuman kemasan seperti kayak bungkus, minuman jus, terus kopi-kopi gitu. Saya pernah lihat kemungkinan sekolah, kalau dibicarakan dengan pihak sekolah, mungkin ingin mengundang orang tua murid itu sebagai guru tamu kali ya. Jadi bisa mengajarkan anak-anak cara membuat barang atau kerajinan dari sampah. Keren banget itu Bu Hera, luar biasa sekali idenya. Dari yang ingin membuat apa poster dan dilombakan ya Bu ya. Terus menampilkan video-video yang nantinya pasti akan menyadarkan anak-anak tentang pentingnya menjaga kebersihan ya Bu ya. Karena kan memang Betul. di sekolah-sekolah itu memang permasalahan sampah itu banyak sekali ya Bu ya keluhannya ya. Sudah diingatkan, seperti kata Bu Hera tadi sudah diingatkan, tapi masih saja membuang sampah karena ada yang mencontohkan, ada yang memvalidasi bahwa kegiatan membuang sampah di sembarang tempat itu nggak apa-apa gitu. Terus langkah-langkah yang Bu Hera sampaikan tadi juga bagus sekali, yang pastinya nantinya akan membuat anak-anak lebih sadar lagi akan pentingnya menjaga kebersihan ya Bu. Dari membuat poster, dan terus memanggil orang tua murid yang punya keahlian mengolah sampah ya Bu. Terus mengajarkan anak-anak untuk memilah sampah. Itu luar biasa sekali Bu langkah-langkahnya. Terus dari langkah-langkah yang sudah Bu Hera sampaikan tadi nih, kira-kira siapa saja pihak yang akan terlibat dalam kegiatan Bu Hera ini? Selain siswa sebagai objek dan tokoh utamanya ya, pastinya guru-guru juga ikut terlibat, kepala sekolah ikut terlibat, dan juga saya ingin seluruh warga sekolah semua terlibat termasuk pihak kantin juga, karena kan kantin ini penyumbang sampah terbesar kan, jadi diharapkan kantin juga bisa mengambil tindakan untuk tidak menggunakan styrofoam atau menggunakan plastik untuk mengurangi sampah yang ada di sekolah. Ya. Jadi kegiatan kita hari ini dalam mencoba menyelesaikan permasalahannya Bu Hera nih, tadi dari Bu Hera cerita ada permasalahan katanya, terus Bu Hera juga menyampaikan penyebab-penyebab dari permasalahan tersebut terjadi, tentang anak-anak yang membuang sampah sembarangan gitu ya Bu ya. Ternyata karena mereka melihat, padahal udah diingatkan, tapi tetap saja memvalidasi bahwa temennya juga ada yang buang sampah sembarangan gitu ya Bu ya. Lalu Bu Hera menyampaikan, terus Bu Hera juga menyampaikan langkah-langkah yang luar biasa. Keren banget Bu Hera untuk menyelesaikan permasalahan sampah ini ya Bu ya. Jadi membuat saya terinspirasi juga. Nanti saya pengen ini nih dikabarin terus sama Bu Hera perkembangannya, kegiatannya Bu Hera nanti di untuk untuk menghadapi permasalahan tersebut nih Bu. Langkah-langkah apa yang kiranya akan Bu Hera lakukan? Langkah ya, mungkin yang paling awal atau yang pertama dilakukan adalah kegiatan sosialisasi ya.
Jadi lebih menekankan ke mereka tentang dampak dampak dari membuang sampah sembarangan itu seperti apa. Merugikan itu hanya diri sendiri gitu kan, tetapi juga lingkungan. Terus mungkin juga disisipkan dengan pemberian video pembelajaran terkait menjaga lingkungan, dampak sampah itu sendiri. Terus mungkin di bulan Agustus ada bisa diadakan lomba atau kompetisi tentang penulisan cerita dampak dari sampah itu seperti apa. Ya. Terus membuat poster-poster tentang menjaga kesehatan, kebersihan, dan tentang sampah seperti itu. Oh iya iya iya, berarti Bu Hera udah punya rencana yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan Bu Hera ya Bu. Ya, Iya. apakah ada langkah lain yang menurut Bu Hera apa lebih pas lagi untuk mencapai tujuan Bu Hera tersebut? Mungkin ada kegiatan pemilihan sampah ya. Jadi anak-anak belajar untuk memilah sampah, sampah organik, non organik gitu, sampah yang dihasilkan dari lingkungan sekolah ya, sampah mereka sendiri. Jadi mungkin yang organik itu akan dibuatkan pupuk Wow. kompos. Terus kalau untuk yang non organik mungkin akan kita lanjutkan dalam kegiatan daur ulang, lalu membuat eco juga bisa seperti itu. Terus ada juga nih Bu Astri, aku jadi ingat nih. Saya punya kenalan orang tua murid Ya. yang dia tuh bisa membuat tas atau dompet dari apa ya namanya, plastik plastik bekas minuman ringan, minuman kemasan seperti kayak bungkus minuman jus, terus kopi-kopi gitu. Saya pernah lihat kemungkinan sekolah kalau dibicarakan dengan pihak sekolah mungkin ingin mengundang eh, orang tua murid itu sebagai guru tamu kali ya. Jadi bisa mengajarkan anak-anak cara membuat barang atau kerajinan dari sampah. Keren banget itu Bu Hera, luar biasa sekali idenya. Dari yang ingin membuat apa poster dan dilombakan ya Bu ya. Terus menampilkan video-video yang nantinya pasti akan menyadarkan anak-anak tentang pentingnya menjaga kebersihan ya Bu ya. Karena kan memang Betul. di sekolah-sekolah itu memang permasalahan sampah itu banyak sekali ya Bu ya keluhannya ya. Sudah diingatkan, Iya. seperti kata Bu Hera tadi sudah diingatkan, tapi masih saja membuang sampah karena ada yang mencontohkan, ada yang memvalidasi bahwa kegiatan membuang sampah di sembarang tempat itu nggak apa-apa gitu. Terus langkah-langkah yang Bu Hera sampaikan tadi juga bagus sekali, yang pastinya nantinya akan membuat anak-anak lebih sadar lagi akan pentingnya menjaga kebersihan ya Bu. Dari membuat poster, dan terus memanggil orang tua murid yang punya keahlian mengolah sampah ya Bu. Terus mengajarkan anak-anak untuk memilah sampah. Itu luar biasa sekali Bu langkah-langkahnya. Terus dari langkah-langkah yang sudah Bu Hera sampaikan tadi nih, kira-kira siapa saja pihak yang akan terlibat dalam kegiatan Bu Hera ini? Selain siswa sebagai objek dan tokoh utamanya ya, pastinya guru juga ikut terlibat, kepala sekolah ikut terlibat, dan juga
saya ingin seluruh warga sekolah semua terlibat termasuk pihak kantin juga karena kan kantin ini penyumbang sampah terbesar kan. Jadi diharapkan kantin juga bisa mengambil tindakan untuk tidak menggunakan styrofoam atau menggunakan plastik untuk mengurangi sampah yang ada di sekolah. Ya, 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 ya. Jadi kegiatan kita hari ini dalam mencoba menyelesaikan permasalahannya Bu Hera nih. Tadi dari Bu Hera cerita ada permasalahan katanya, terus Bu Hera juga menyampaikan penyebab-penyebab dari permasalahan tersebut terjadi, tentang anak-anak yang membuang sampah sembarangan gitu ya Bu ya. Ternyata karena mereka melihat, padahal udah diingatkan tapi tetap saja memvalidasi bahwa temennya juga ada yang buang sampah sembarangan gitu ya Bu ya. Lalu Bu Hera Iya, betul. menyampaikan, terus Bu Hera juga menyampaikan langkah-langkah yang luar biasa. Keren banget Bu Hera untuk menyelesaikan permasalahan sampah ini ya Bu ya. Jadi membuat saya terinspirasi juga. Nanti saya pengen ini nih dikabarin terus sama Bu Hera perkembangan